Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bu Ila akan membahas tentang tugas pertama dari materi eksponensial. Oke, langsung saja soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 25 pangkat 2 adalah 25 di sini kita rubah dulu menjadi 5 pangkat 2. Jawab 25 pangkat 2 itu sama saja 25 itu kan 5 pangkat 2, kemudian di sini pangkat 2. Sama dengan, lihat di sini kita menggunakan sifat dari eksponensial. Ini sama seperti bentuk A pangkat N dalam kurung pangkat M. Artinya A pangkat N dikali pangkat M. Berarti di sini 5 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 4. Jawabannya yang A. Soal nomor 2, bentuk positif dari 1/7 pangkat min 3 adalah bentuk dari positif. Ingat, sifat dari eksponen 1/A pangkat min 1 itu adalah A pangkat 1. 1/A pangkat min 2 itu sama dengan A pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk positifnya. Berarti kalau bentuk positif dari 1/7 pangkat min 3 berarti dia 7 pangkat 3. Jawabannya yang C. Nomor 3, jika Y sama dengan 3 pangkat X, maka 3 pangkat X plus 2 sama dengan, nah ini kebalikannya. Kamu lihat, perhatikan bentuk eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M ditambah N. Lihat bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Jadi 3 pangkat X plus 2 itu kita rubah menjadi bentuk asalnya, bentuk yang ini. Berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat X dimisalkan menjadi Y di sini. Berarti 3 pangkat X itu Y dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Berarti Y dikali 9 adalah 9Y. Jawabannya yang B. Nomor 4, bentuk negatif dari 1/6 pangkat 3 adalah, kita ikuti bentuk 1/A, itu bentuk negatifnya A pangkat min 1. 1/A pangkat 2, bentuk negatifnya adalah A pangkat min 2. Jadi, kalau 1/6 pangkat 3, berarti bentuk negatifnya adalah 6 pangkat min 3. Yang paling tepat adalah jawaban yang D. Soal nomor 5, jika A sama dengan 2 pangkat Y, maka 4 pangkat setengah Y ditambah 1 ditambah 8 pangkat 1/3 Y ditambah 2 sama dengan. Oke, kamu harus ingat bentuk eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M ditambah N. Ini ya bentuknya. Nah, sekarang yang pertama terlebih dahulu. 4 pangkat setengah Y ditambah 1 itu sama saja 4 pangkat setengah Y dikali 4 pangkat 1. Sama dengan 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Berarti kita ganti 2 pangkat 2 pangkat setengah Y dikali 2 pangkat 2 atau 4 ya. Atau saya nggak usah ganti deh, di sini tetap 4.
sama dengan 2-nya kita coret ya. Ini kan 2 dikali setengah, berarti 2-nya saya coret, berarti sisanya kan Y. 2 pangkat Y dikali 4. 2 pangkat Y itu adalah A. Lihat di sini. Jika A sama dengan 2 pangkat Y, berarti 2 pangkat Y kita ganti menjadi A dikali 4. A kali 4 adalah 4A. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 8 pangkat 1/3 dalam kurung Y plus 2 sama dengan 8 pangkat 1/3 Y dikali 8 pangkat 2/3. Karena ini ada dalam kurung, berarti 1/3 dikali Y adalah 1/3 Y. 1/3 dikali 2 adalah 2/3. Nah, setelah itu 8 kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah kita rubah menjadi 2 pangkat 3, berarti di sini sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 1/3 Y dikali 2 pangkat 3 2/3 sama dengan 3-nya bisa kita coret, berarti sisanya ada 2 pangkat Y dikali 3-nya bisa kita coret 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y itu tadi kan A dikali 4. Jadi jawabannya adalah 4A. Kalau gitu 4 pangkat setengah Y ditambah 1 ditambah 8 pangkat 1/3 Y ditambah 2 sama dengan tadi 4 pangkat setengah Y tambah 1 hasilnya adalah 4A. Berarti jawabannya 4A ditambah 4A hasilnya adalah 8A. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Misalkan kamu ketemu dengan soal yang seperti ini. Bentuk sederhana dari 3A pangkat 2B dibagi B pangkat 3 adalah titik. Nah, berarti kita lihat di sini 3A pangkat 2B per B pangkat 3 sama dengan 3A pangkat 2 B pangkat 1. Ingat, kalau pembagian pangkatnya itu dikurang, tapi dengan variabel yang sama. Kan di sini A tidak ada variabel yang sama ya. Nah, di sini kan A sendiri, di bawah tidak ada A, berarti tetap saya tulis A pangkat 2 nih letaknya di atas, dan B ada yang sama nih variabelnya. Berarti pangkat yang B ini harus dikurang. Di sini ada pangkat 1 ya, walaupun di sini saya tidak tulis pangkatnya, tapi dia ada pangkat 1. Nah, kemudian di bawah ada pangkat 3. Berarti dikurang B pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 3A pangkat 2 B pangkat 1 dikurang 3 adalah min 2. Kalau disuruh menjadi bilangan yang positif, berarti si B ini tidak boleh pangkat min 2. Jadi harus kita rubah menjadi kalimat yang positif. Berarti kalau dirubah menjadi kalimat positif, bentuknya seperti ini. B pangkat min 2 dirubah menjadi 1 per B pangkat 2. Dia letaknya di bawah. Berarti di sini harus ada perperan. 3A pangkat 2 per B pangkat 2. Ini bentuknya. Kemudian saya mau kasih contoh lagi. Misalkan ada contoh bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per
24A pangkat 5 B pangkat min 3 C adalah titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk sederhana. Berarti yang sama adalah A, B, dan C. Dia punya penyebut dan pembilang yang sama. 3/24 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/8. Oke, di sini saya tulis 1/8. Kemudian A pangkat min 2 sama A pangkat 5, berarti dia dikurang. 1/8 A pangkat 2 dikurang di sini A pangkat min 2 dikurang 5. Kemudian B pangkat 1 dikurang min 3. Kemudian C pangkat min 3 dikurang 1. Nah, kemudian 1/8 A pangkat min 2 sama min 5 berarti min 7 dikali D pangkat 1 min sama min jadi plus 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian di sini C pangkat min 4. Nah, jawabannya seperti ini. Tapi jika disuruh ubah menjadi bilangan yang positif, A pangkat min 7 harus kita rubah terlebih dahulu. A pangkat min 7 itu kan negatif, berarti kita rubah menjadi positif jadi 1/A pangkat 7. Kemudian C pangkat min 4 jadi 1/C pangkat 4. Berarti nanti A pangkat 7 dan C pangkat 4 letaknya di bawah. Begini, nanti yang letaknya di atas hanya B pangkat 4/8 A pangkat 7 C pangkat 4. Begitu penulisannya ya. Coba kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Contoh soal yang lainnya adalah bentuk sederhana dari X pangkat min 4 Y Z pangkat min 2 per X pangkat min 2 Y pangkat 2 Z pangkat min 4. Nah, bentuk sederhananya adalah berarti sekarang kita cek ya, X pangkat min 4. Nah, ini harus dikurang semua. Min 4 dikurang min 2, 1 dikurang 2, min 2 dikurang min 4. Berarti bentuknya seperti ini. X pangkat min 4 dikurang min 2, kemudian Y pangkat 1 dikurang 2, dan Z pangkat min 2 dikurang min 4. Soal. Nah, setelah itu X pangkat min 4 ditambah 2 dikali Y pangkat min 1 dikali Z pangkat min 2 ditambah 4. Berarti X pangkat min 4 ditambah 2 hasilnya min 2 dikali Y pangkat min 1 Z pangkat 2. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat positif, berarti yang positif yang letaknya di atas hanya Z pangkat 2 per X pangkat 2 dikali Y, atau Z pangkat 2 per X 2 Y, gitu ya. Z pangkat 2 per X pangkat 2 Y. Itu contoh yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.